Nyawa rakyat Ukraina terancam jelang musim dingin. WHO kuat fakta yang cukup mengejutkan. Jutaan orang di Ukraina akan terancam pada musim dingin ini, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Suhu di sana diperkirakan anjlok hingga minus 20 derajat Celcius di beberapa daerah. Setengah dari infrastruktur energi Ukraina rusak dan hancur, dan 10 juta saat ini tanpa listrik, kata Direktur Regional WHO untuk Eropa, Dr. Hans Henry Pickler, dilansir dari studi Garcet Selasa 22 November 22. WHO sendiri telah mendokumentasikan 703 serangan terhadap infrastruktur kesehatan sejak invasi Rusia dimulai. Pekan lalu, Rusia menyerang lebih banyak instalasi energi dan bangunan sipil di salah satu pengeboman udara terberatnya selama perang. Sederhananya, musim dingin ini adalah tentang bertahan hidup. Sistem kesehatan Ukraina mengalami hari-hari tergelap dalam perang. Sejauh ini, dan solusi terbaik adalah mengakhiri konflik, kata Dr. Kluge pada konferensi pers di ibu kota Ukraina di Kiev. Akibat serangan itu, ratusan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak lagi dapat beroperasi penuh karena kurangnya bahan bakar, air, dan listrik dan memenuhi kebutuhan dasar. Dr. Kluge mengatakan dia sangat prihatin dengan 17.000 pasien HIV di Donetsk yang mungkin akan segera kehabisan obat antiretroviral kritis yang membantu mereka tetap hidup. Dan dengan tingkat vaksinasi dasar yang rendah, apalagi booster, jutaan orang Ukraina telah berkurang atau tidak memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Sebagian besar Donetsk berada di bawah kendali Rusia, dan Dr. Kluge mengatakan dia segera menyerukan pembentukan koridor kesehatan kemanusiaan ke semua daerah yang baru direbut dan diduduki. Ada yang juga khawatir tentang kasus COVID yang meningkat. Peringatan itu datang saat salju turun di seluruh Ukraina dan suhu turun di bawah titik beku. Meskipun turun salju, musim dingin belum secara resmi dimulai dan suhu cenderung turun lebih jauh. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengutuk serangan itu, mengatakan itu adalah panggilan dekat di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas penembakan fasilitas seperti yang telah mereka lakukan berulang kali dalam beberapa bulan terakhir setelah ledakan sebelumnya. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan berita tentang ledakan itu sangat meresahkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak NATO juga untuk menjamin perlindungan dari sabotase Rusia di fasilitas nuklir itu. Kepala Badan Energi Nuklir milik negara Rusia, Rostov, mengatakan telah menahan penembakan dengan Badan Energi Atom Internasional tentang risiko kecelakaan nuklir. Penembakan telah berulang kali memutus kabel listrik. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menembaki saluran listrik yang memasuk pabrik. Perusahaan energi nuklir Ukraina, Energatom, mengatakan militer Rusia menembaki situs itu dan menuduh Rusia melakukan pemerasan nuklir dan tindakan yang dapat membahayakan seluruh dunia. Reuters pada Selasa 22 November 22 tidak dapat segera memverifikasi pihak mana yang bertanggung jawab atas penembakan berulang kali itu. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia menyediakan sekitar 1/5 dari listrik Ukraina sebelum invasi Rusia dan telah dipaksa untuk beroperasi dengan generator cadangan beberapa kali. Reaktor dimatikan, tetapi ada risiko bahan bakar nuklir bisa menjadi terlalu panas jika daya penggerak sistem pendingin diputus. Perusahaan energi nuklir Ukraina, Energatom, menuduh militer Rusia menembaki situs tersebut dan mengatakan setidaknya ada 12 serangan di infrastruktur pabrik. Dikatakan Rusia telah menargetkan infrastruktur yang diperlukan untuk memulai kembali bagian-bagian pembangkit dalam upaya untuk lebih membatasi pasokan listrik Ukraina. PBB juga tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mereka yang berada di balik serangan terhadap ZNPP, kata juru bicara Sekretaris Jenderal Senin. Komentar tersebut muncul sebagai tanggapan atas seruan Rusia pada Energi Atom Internasional untuk melakukan tugasnya dengan baik dan mengakui bahwa penembakan itu berasal dari pihak Ukraina. Sekitar 30 proyektil menghantam ZNPP selama akhir pekan menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Farhad Haq, Wakil Jubir Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan kepada wartawan bahwa kami tidak memiliki cara untuk menentukan siapa yang melakukan serangan itu. Pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa telah berada di bawah kendali Rusia sejak Februari. Jubir Kremlin Dmitry Peskov dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pada hari Senin bahwa Badan Energi Atom Internasional harus sepenuhnya melakukan tugas dan namanya. Sebagai badan internasional yang berwibawa dan independen, akhirnya harus menjauh dari kecaman abstrak dan tuntutan untuk menghentikan penembakan ZNPP tanpa menyebut pelakunya dengan jelas dan tegas. Zakharova juga menuduh pemerintah barat memberikan cek kosong kepada pemerintah di Kiev karena melanjutkan upaya sembrono. Menurut pejabat Rosatom, Renat Karcha, Inspektur Badan Energi Atom Internasional, mensurvei kerusakan pada hari Senin didampingi oleh seorang ahli balistik Rusia.
dan dapat melihat bahwa serangan itu datang dari pihak Ukraina. Laporan itu dikirim ke markas Badan Energi Atom Internasional. Ukraina melakukan eksekusi massal di Kherson untuk mengintimidasi aktivitas pro-Rusia di kawasan itu. Pasukan Ukraina melakukan tindakan hukuman di depan umum secara demonstratif, hukuman terhadap penduduk Kherson dan dukungan mereka terhadap Rusia, kata seorang perwakilan dari layanan darurat wilayah Kherson. Menurut pejabat Kherson, tindakan hukuman termasuk eksekusi dilakukan oleh pasukan keamanan Ukraina di bawah kepemimpinan penasihat barat. Target utama adalah aktivis pro-Rusia yang tidak dapat mundur dengan pasukan Rusia ke tepi kiri Sungai Dnieper. Ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan minggu lalu penarikan langkah pasukan dan peralatan Rusia dari tepi kanan Sungai Dnieper Kherson karena Moskow mencatat bahwa akan ada kebutuhan untuk membangun pertahanan di tepi kiri. Komandan pasukan gabungan Rusia di Ukraina Sergei Shorovkin melaporkan Rabu lalu kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bahwa perlu penarikan pasukan khusus dari tepi barat Sungai Dnieper termasuk kota Kherson, lalu mengatur pertahanan di tepi kirinya, dan usulan tersebut diterima oleh Menteri. Jumat lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pemindahan pasukan Rusia ke tepi kiri Sungai Dnieper di wilayah Kherson selesai pada pukul 5 waktu Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa gerak maju pasukan Ukraina selama 2 hari terakhir di daerah itu di wilayah Kherson adalah lebih 10 km. Menurut pejabat layanan darurat Kherson, sekitar 39 aktivis pro-Rusia dieksekusi di bekas kubu Moskow. Jenazah mereka tidak diberikan kepada kerabat dan rencananya akan digunakan dalam adegan-adegan yang dipentaskan diduga menjadi saksi kejahatan perang Rusia. Sedangkan 74 orang dibawa ke tujuan yang tidak diketahui. Ini diungkapkan oleh seorang wartawan. Pada saat yang sama, penggeledahan disertai dengan pembuatan film untuk pengiriman sejumlah selanjutnya pemilik yang terletak di bagian tepi kiri wilayah Kherson untuk mengintimidasi mereka. Semua kejahatan yang dilakukan oleh pihak Ukraina didokumentasikan oleh lembaga penegak hukum Rusia. Menyusul aksesi wilayah ke Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk melindungi wilayah baru Rusia. Moskow mengungkapkan agar membangun kembali semua kota dan kota diratakan oleh mendukung sektor industri, mengembangkan perusahaan, meningkatkan infrastruktur, dan memperkenalkan perawatan kesehatan sistem. Hal ini menyebabkan eskalasi dari pihak Ukraina terhadap rakyat pro-Rusia di wilayah tersebut, yang meliputi peningkatan penembakan dan pengeboran serta berbagai kampanye intimidasi. Rusia dibikin marah besar dan kemungkinan akan terus melakukan agresi ke Ukraina usai tersebarnya video yang cukup mengerikan. Dan Rusia telah menyatakan jika Ukraina telah melakukan hal yang benar-benar melukai Rusia. Ukraina disebut-sebut telah mengeksekusi beberapa tentara yang menyerah. Lalu, tentara yang menyerah tersebut kemudian dibunuh dan videonya tersebar. Tentu saja keberadaan video tersebut membuat Rusia akan kembali membuat perhitungan dengan Ukraina. Dalam sebuah laporan dikatakan Rusia pada hari Jumat menuduh Kiev mengeksekusi beberapa tentara yang menyerah dalam apa yang dikatakan Moskow sebagai kejahatan perang, tuduhan pelecehan terbaru setelah pertempuran berbulan-bulan di Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tidak ada yang bisa menggambarkan pembunuhan yang disengaja dan metodis terhadap lebih dari 10 tentara Rusia yang ditahan yang ditembak di kepala sebagai pengecualian yang tragis. Satu video menunjukkan bahwa tentara tampaknya menyerahkan diri kepada beberapa personel militer dengan kamuflase dan mengenakan ban lengan kuning, di mana para prajurit yang menyerahkan diri berbaring di tanah di halaman belakang rumah yang dipenuhi dengan puing-puing. Video itu tiba-tiba terputus saat tembakan terdengar, dan video lain yang difilmkan dari atas menunjukkan tubuh sekitar selusin orang dikelilingi oleh noda darah. FVP belum secara independen mengonfirmasi video tersebut dan Kementerian Pertahanan Rusia tidak mengatakan kapan rekaman itu diambil. Dewan HAM Rusia mengatakan dugaan eksekusi terjadi di Makivka, sebuah desa di wilayah Luhansk timur Ukraina yang menurut tentara Ukraina telah direbut kembali minggu ini. Komite Investigasi Rusia yang menyelidiki kejahatan besar mengatakan pihaknya membuka kasus pidana atas eksekusi tentara Rusia ditangkap. Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa video tersebut merupakan bukti baru dari pembantaian tawanan perang Rusia yang tidak bersenjata oleh personel militer Ukraina. Ia juga menambahkan bahwa pembunuhan brutal ini bukanlah yang pertama kali dan bukan satu-satunya kejahatan perang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Moskow juga menuduh bahwa negara-negara barat yang mendukung Ukraina secara militer menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh militer Ukraina. Kiev akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tahanan yang disiksa dan dibunuh, bunyi pernyataan tersebut.